Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Kansa Nur Sabrina dengan NIM 230205016 dari Prodi Pendidikan Matematika Letting 2023 dan Unit 1. Saya akan menjelaskan tentang garis istimewa pada segitiga. Alat yang kita butuhkan yaitu penggaris, pena warna-warni supaya kita memudahkan tanda nantinya, kemudian ini jangka, pensil, dan juga penghapus. Di sini sudah ada segitiga A, B, dan C. Pertama, kita akan melukis garis tinggi yang melalui titik C dengan alas AB. Pertama, pusatkan jangka pada titik C. Kemudian, cari dua titik berpotongan di garis AB. Untuk jari-jarinya terserah, yang penting kita mendapatkan dua titik berpotongan. Setelah seperti ini, tampak bahwa ada dua titik di sini dan di sini. Di sini dan di sini. Kita beri ini misalkan M1 dan ini M1. Setelah seperti ini, kita pusatkan lagi jangka pada dua titik ini. Untuk jari-jari jangkanya bisa diubah atau sebesar yang tadi. Setelah ini, kita dapatkan titik potong yang baru. Kita misalkan ini titik P. Titik P1. Titiknya ini ya. Setelah itu, kita garis dari titik C ke titik P. Maka muncullah titik baru, yaitu di sini. Kita misalkan ini Q1. Nah, dari sini dapat disimpulkan bahwa garis CQ1 merupakan garis tinggi pada segitiga ABC dengan alas AB. Kemudian kita mencari garis tinggi melalui titik A. Caranya sama dengan yang tadi. Pertama, kita pusatkan jangka di titik A. Setelah itu kita dapatkan dua titik di sini dan di sini. Kita misalkan ini M2 dan ini N2. Kemudian kita jangkakan lagi pada titik N2 untuk mencari titik baru.
dan titik ini, dan misalkan ini P2. Lalu kita tarik garis dari titik A ke titik P2. Maka didapatkan titik baru itu di sini. Kita misalkan ini Q2. Kemudian kita cari titik tinggi melalui titik B dengan alas AC. Kita dapatkan titik ini di sini dan di sini. Kita misalkan ini M3 dan ini M3. Lalu kita pusatkan jangkanya di M3 dan N3. Kita dapatkan ini titik, kita beri nama misalkan ini P3. Lalu kita tarik garis dari titik B ke titik P3. Kita dapatkan titik di sini. Kita beri nama Q3. Kalau kita lihat ketika garis ini berpotongan pada satu titik, yaitu di sini. Misalkan kita beri nama ini titik T di sini. Kita misalkan ini titik T. Titik T itulah yang disebut dengan titik tinggi. Kita dapat menyimpulkan bahwa kalau garis tinggi itu biasanya identik dengan tegak lurus. Jadi didapatkan garis CQ1 kita dapatkan bahwa CQ1 merupakan garis tinggi tegak lurus dengan AB. Kemudian garis BQ3 tegak lurus dengan garis AC dan AQ2 tegak lurus dengan BC. Kita akan melukis garis bagi. Di sini sudah ada segitiga ABC. Caranya sedikit berbeda dengan garis tinggi. Di sini kita melukis garis bagi sudut, jadi ini berhubungan dengan sudut. Pertama, pusatkan dulu jangka di titik A. Kemudian kita cari dua titik potong pada kaki-kaki sudutnya, yaitu di garis AB dan di garis AC. Seperti ini. Misalkan ini kita buat ini M1 dan ini N1. Setelah dapat titik ini, cara selanjutnya sama seperti melukis garis tinggi. Di sini kita pusatkan lagi jangkanya di M dan di N. Seperti ini.
sehingga menghasilkan titik baru, yaitu di sini. Kita misalkan ini P1. Kemudian kita hubungkan dari titik A sampai ke sini. Titik ini kita misalkan dengan Q1. Garis AK1 adalah merupakan garis bagi di sudut A. Kemudian kita cari garis bagi di sudut B. Caranya sama seperti yang kita lakukan pada sudut A tadi. Kita pusatkan di titik B, kemudian cari 2 titik. Titik ini dan titik ini. Kita misalkan ini M2 dan ini N2. Kemudian kita cari titik baru dengan memusatkan jangka di titik M dan titik N. Kita dapatkan ini, kita misalkan ini P2. Lalu kita tarik garis dari B, titik B ke sini. Kita beri ini titik, misalkan ini titik Q2, sehingga garis BQ2 merupakan garis bagi di sudut B. Kemudian kita cari garis bagi di sudut C. Caranya sama seperti A dan B tadi. Kita pusatkan di titik C jangkanya, kemudian kita cari 2 titik yang membagi sudut C. Kita dapatkan 2 titik, yaitu di sini dan di sini. Kita misalkan ini M3 dan ini N3. Kemudian kita pusatkan lagi jangka pada M3 dan N3 sehingga kita mendapatkan titik baru. Di sini kita misalkan ini P3. Kita tarik garis dari titik C ke titik ini. Kita berikan ini misalkan Q3, sehingga C3 merupakan titik bagi pada sudut C. Setelah kita lihat, perhatikan ketiga garis bagi ini, yaitu ini dan ini, memotong pada satu titik, yaitu di titik ini. Misalkan titik ini kita beri nama T. Titik, kita dapat menyimpulkan bahwa garis bagi sama besar, maksudnya
Sudut CB sama besar dengan sudut Q3 CB sama besar dengan sudut Q3 CA. Kemudian sudut Q1 AB sama dengan sudut Q1 AC dan sudut Q2 BC sama dengan sudut Q2 BA. Sekarang kita akan melukis garis berat pada segitiga A, B, dan C. Caranya yaitu dengan menentukan garis tengah atau pertengahan. Misalkan kita akan mencari garis berat yang melalui titik C, maka kita akan membutuhkan AB. Caranya kita akan mencari titik tengah dulu dari AB dengan cara kita pusatkan jangka di titik B dengan jari-jarinya itu melebihi pertengahan dari garis AB. Itu seperti ini. Kemudian di titik A nya juga kita buat seperti ini, sehingga dapatkan garis titik ini dan titik ini. Kita misalkan ini N1 dan ini N1. Kemudian kita tarik garis dari M ke N, sehingga kita dapatkan titik baru di sini. Jadi kita misalkan P1 dan kita tarik garis dari titik C ke titik P1. Maka garis itulah yang dinamakan garis berat. CP1 merupakan garis berat segitiga ABC yang melalui titik C. Kemudian kita cari garis berat melalui titik A. Pertama kita taruh jangkanya di titik B. Kemudian di titik C dan kita mendapatkan dua titik, yaitu di sini dan di sini. Ini titik N2 dan ini N2. Kemudian kita tarik garis dari A1 ke sini. Misalkan ini P2. Garis AP2 merupakan titik berat segitiga ABC melalui titik A. Melalui titik A. Kemudian melalui titik B. Kita
kita tekan di sini. Ini. Dapatkan titiknya di sini dan di sini. Tekan ini M3 dan ini N3. Kita tarik garis dari titik B ke titik di sini. Misalkan ini P3. Dari sini kita dapat lihat ada sebuah titik yang memotong ketiga garis, yaitu di sini. Kita misalkan ini titik D. Titik D inilah yang merupakan titik berat yang memotong ketiga garis berat, yaitu A P2, kemudian B P3 dan C P1. Juga dapat disimpulkan bahwa garis berat adalah garis yang membagi sisi di hadapannya menjadi sama panjang. Maksudnya garis berat CP1 membagi sisi AP1 menjadi sama panjang dengan BP1. Garis berat BP3 menjadi sisi AP3 sama panjang dengan CP3, dan garis AP2 menjadikan BP2 sama panjang dengan BP3. BP2 sama panjang dengan CP2. Kemudian kita akan melukis garis sumbu. Garis sumbu adalah garis yang ditarik secara tegak lurus melalui pertengahan ruas garis, sehingga untuk melukis garis sumbu kita memerlukan satu ruas garis, yaitu seperti A dan B, dengan mencari pertengahannya terlebih dahulu. Caranya sama dengan yang sebelumnya. Kita pusatkan jangka yang jari-jarinya melebihi pertengahan garis A dan B, yaitu seperti ini. Sehingga kita dapatkan titik ini dan titik ini. Kita misalkan ini M dan ini N. Setelah seperti ini, kita hubungkan titik M dan titik N. Maka dapat dilihat, misalkan ini garis Y. Maka dapat dilihat garis Y inilah yang dinamakan garis sumbu, karena garis Y ini ditarik secara tegak lurus melalui pertengahan ruas garis AB, sehingga dapat disimpulkan bahwa garis Y merupakan garis sumbu. Sekian video yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah dan kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.